Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim lakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Shadaqallahul azim. Dan jikalau di antara mereka menjalankan Taurat, menjalankan Injil, menjalankan ajaran Al-Quran itu dengan baik yang datang dari Tuhan mereka, maka mereka akan mendapatkan makanan, mendapatkan rezeki dari atas kepala mereka dan juga dari bawah telapak kaki mereka. Sebahagian dari umat ini ada yang jujur dan taat kepada Allah, dan sebagian lagi, bahkan banyak di antara mereka yang menempuh jalan keburukan. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 66. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk dapat menambah amal ibadah kepadanya pada hari Jumat yang berbahagia ini. Kemudian salawat beriring salam mari pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Landasan dari khutbah kita terdapat dalam Al-Maidah ayat 66. Ayat ini menunjukkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa ada golongan-golongan umat manusia. Ada golongan umat manusia yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah. Sejak masa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad,
ketika ada orang-orang yang patuh dan taat dengan menjalankan ajaran Taurat, menjalankan ajaran Injil, bahkan yang sekarang menjalankan ajaran Al-Quranul Karim, maka Allah akan berikan rezeki kepadanya dari yang mungkin jalan tidak disangka-sangka, yang datang dari atas kepala mereka, bahkan yang datang dari bawah telapak kaki mereka. Dari bumi yang kita pijak ini pun juga akan mengalirkan rezeki kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutan ayatnya mengatakan ada dua sifat manusia. Yang pertama, orang yang senantiasa berbuat taat, orang yang selalu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir ayat juga Allah katakan ternyata banyak di antara kita ini, banyak di antara mereka ini yang senantiasa juga berbuat keburukan. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita akan tampilkan, kita akan sampaikan bagaimana fenomena gejala-gejala yang terjadi di belakangan ini, yang sangat cocok dengan ayat ini. Dalam istilah media sosialnya, dalam dunia maya, ada yang viral, ada yang trending terjadi di masyarakat. Dan ini cocok dengan ayat ini. Ada dua hal. Yang pertama, munculnya penggerebekan sate daging babi. Terjadi di Simpang Haru, di Kota Padang ini. Dan ternyata itu telah berlangsung selama 1 tahun. Diintai selama 1 bulan. Dan kemudian diambil sampelnya. Kemudian dicek di labor. Ternyata sate ini mengandung daging babi. Al-Quran tegas-tegas mengatakan bahwa daging babi adalah haram, khinzir. Bahwa selama ini ternyata si pedagang tidak jujur, lalu dia menjual makanan yang diharamkan dalam agama Islam. Islam tegas mengatakan ini merupakan sebuah kemaksiatan dan kemungkaran. Dan ternyata dalam negara kita ini pun juga ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Saya baca di internet, maka sanksi yang bisa didapatkan oleh orang yang tidak jujur ini, maka dia bisa dikenakan hukuman 5 tahun penjara, bahkan ditambah dengan denda 2 miliar rupiah. Ini kenapa terjadi? Pertama, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak jujur. Apa akibatnya, Bapak dan saudara-saudara? Akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat salah itu, tapi ternyata juga berdampak besar. Berdampak kepada perekonomian para tukang daging, berdampak ekonomi kepada pedagang-pedagang sate yang lain. Walaupun diklaim bahwa merek satenya ini bukanlah merek yang sudah beredar, tidaklah cabang dari merek yang sebenarnya, tapi jelas ini mempengaruhi terhadap merek sate yang selama ini mungkin sudah banyak orang yang makan sate itu. Berpengaruh kepada dia, berpengaruh kepada merek perusahaannya, bahkan juga berpengaruh kepada penjual-penjual yang lain. Nauzubillahi min zalik. Ini kenapa bisa terjadi? Karena ketidakjujuran para pedagang, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang berbuat salah tapi yang menanggung akibatnya banyak. Ibaratnya kita duduk di jenjang rumah kita sore hari, lalu kemudian tangan kita digigit oleh seekor nyamuk, terasa pedih tangan kita, lalu kita pukul nyamuk ini mati. Tapi berikutnya datang serombongan nyamuk yang hanya numpang lewat, tidak berniat menggigit kita, dia sudah kenyang makan di tempat lain,
Tapi karena sebelumnya kita digigit oleh nyamuk, maka nyamuk yang datang berikutnya juga kita tampar, kita tepuk, bahkan kita semprot dengan baygon dan seterusnya. Ketika anak kita sedang asiknya main di luar rumah, menangis jadi-jadinya datang ke rumah kita, lalu kita lihat di kakinya ada 3 benjolan akibat digigit oleh semut api atau semut merah. Sakit, meraung-raung anak ini. Lalu kemudian sang ayah yang tidak rela sedikit pun anaknya demikian, dia lihat di mana anak ini bermain. Maka ternyata anak kita bermain di bawah pohon yang begitu besar. Di sana ada ribuan, bahkan mungkin jutaan semut api. Apa yang terjadi berikutnya? 3 ekor semut yang berbuat salah, tapi yang menerima akibatnya bisa ribuan, bahkan jutaan semut yang lain. Kita basmi, kita bunuh mereka semua. Inilah yang terjadi perekonomian hari ini. Satu orang yang berbuat salah, tapi ternyata berdampak ekonomi yang luar biasa, berdampak kepada orang lain. Kenapa bisa terjadi? Sekali lagi, karena tidak jujurnya para pedagang. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini telah viral seminggu yang lalu kejadiannya. Maka ke depan ini mesti kita terus menerus perkuat dakwah. Kita terus menerus melakukan pengawasan. Aparat-aparat harus betul-betul melakukan pengawasan yang ketat. Kita tidak menginginkan kejadian yang serupa ini bisa terjadi lagi, bisa merugikan orang lain lagi. Maka semestinya ini harus ditegakkan betul-betul dalam Islam namanya dakwah, dalam aparat namanya pengawasan yang begitu melekat. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini yang viral yang pertama. Yang kedua, yang viral juga menjadi trending dalam dunia maya seminggu belakangan ini, bahkan sampai hari ini, adalah adanya pernyataan oknum pimpinan dari ormas keagamaan yang cukup terkenal di tanah air kita, yang kontroversial. Kalimat yang mengatakan bahwa ketika yang boleh, yang betul itu kalau menjadi imam, menjadi khatib, menjadi tukang menikah, penghulu, itu dari organisasi tertentu, yang lain salah. Ini adalah sebuah pernyataan yang sekarang viral terjadi di tengah masyarakat, dan jelas-jelas ini akan dapat memicu perpecahan. Mengklaim dia benar sendiri, yang lain salah, ubahnya sama dengan paham masa lalu, namanya khawarij. Keluar dari barisan, kemudian bahkan dengan keras mereka itu bisa melakukan pertumpahan darah. Ini namanya khawarij. Nauzubillahi min zalik. Banyak orang mengingatkan, tapi ternyata oknum ini tidak mau berubah, tidak mau mencabut pernyataannya. Kementerian Agama, kami pegawai Kementerian Agama senantiasa mengedepankan program kegiatan-kegiatan bagaimana merawat kerukunan, merawat toleransi intern umat beragama, toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Tapi karena ada pernyataan seperti ini, maka ini menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kemarin dilakukan pertemuan akbar pimpinan ormas keagamaan, silaturahim dan dialog di Sumatera Barat, bertempat di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Pimpinan ormas itu dikumpulkan. Mereka bersilaturahim, mereka berdialog semua. Bagaimana agar bisa menenangkan masyarakat ini, agar ukhuwah, agar persaudaraan, agar kebersamaan itu selalu terjalin dalam kehidupan ini. Maka ketika ada pernyataan-pernyataan seperti ini, maka ini merupakan hal yang sangat membahayakan. Maka betul kata Imam Al-Ghazali dalam sebuah diskusinya dengan murid-muridnya, ditanya Imam Al-Ghazali, "Wahai Abu, wahai bapak kami, apakah yang paling tajam kepada manusia?" Maka yang paling tajam kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, bukanlah pedang yang terhunus,
Tapi yang paling tajam kepada manusia adalah lidah. Lidah tidak bertulang, perkataannya membahayakan. Kita ingat peristiwa tempo dulu 2001 ketika serangan gedung WTC, hancur lebur sampai ke tanah. Lalu berikutnya lisan seorang presiden Amerika Serikat mengatakan langsung menuduh Osama bin Laden otak pelakunya, maka serang itu Afghanistan. Ribuan nyawa melayang akibat pernyataan lidah seperti ini. Tidak cukup dengan demikian, dia katakan Irak itu memproduksi senjata biologis massal, maka serang itu Irak. Hancur Irak sampai sekarang, dan temuannya senjata biologis itu tidak ditemukan. Bayangkan kedahsyatan lidah. Mulutmu adalah harimau. Maka oleh karena itu kepada kita semua, kita mesti menjaga lidah ini. Kalau kita tidak akan mampu untuk berbuat kebaikan, maka jangan kita sekali-kali berbuat kejahatan. Tidak mampu kita menyenangkan hati orang lain, janganlah kita bisa membuat orang lain tersakiti. Kenapa? Sekali lidah itu merusak, maka seumur hidup itu sangat terasa akibatnya. Kalau pedang itu hanya bisa melukai badan, sekian waktu bisa sembuh. Tapi kalau lidah yang menusuk jantung, maka seumur hidup orang itu akan merasakan akibatnya. Maka pesan dari pimpinan-pimpinan kita, baik di Jakarta dan juga di bawah atau di daerah kita, bahwa kebersamaan itu mesti kita junjung tinggi. Persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Jangan terpengaruh dengan statement-statement yang menyesatkan seperti itu. Maka sekali lagi, kenapa itu bisa terjadi? Kita kembalikan kepada Al-Quran Al-Maidah ayat 66. Ada orang yang taat kepada Allah, ada orang yang jujur, ada orang yang senantiasa berbuat kebaikan, dan ternyata juga ada orang yang senantiasa berbuat keburukan. Maka orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim atau kitab sucinya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa jujur dengan perkataan kita, yang senantiasa kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lurus dan siap. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma izin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'una fiha laghiyah fiha sururun marfu'ah fiha 'ainun jariyah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyyu mabsusa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi